Selamat jumpa kembali di channel Lulikania. Terima kasih Anda telah bergabung di channel ini. Dan semoga Anda semua selalu berbahagia, juga selalu ada dalam berkat kesehatan dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Video kali ini, Pak Hasto maju kena, mundur kena. Pernyataan mengejutkan dari Mr. Chi. Jika dikabulkan MK, maka pasangan Aminlah pemenangnya, katanya. Seperti apa? Mari kita simak. Jadi MK pada hari ini diseret-seret ya istilahnya oleh pengacaranya 01 dan 03 untuk menjadi MB, Mahkamah Borongan. Tapi saya yakin MK-nya nggak akan mau. Karena mereka sudah tahu aturan hukumnya yang ada sekarang ini itu tidak memungkinkan. Bahkan lebih jauh lagi loh 2019. Kalau MK masuk ke wilayah-wilayah yang bukan wilayahnya dia, bukan cuma dia akan melewati yuridiksinya, tapi dia juga akan menghancurkan, akan menihilkan, akan menyiksa kubur lembaga-lembaga yang lain. Itu dia. Itu waktu usia itu bukannya itu DPR ya? Yang mana? Legislasi positif itu. Belum paham saya maksudnya. Batas usia itu kan open legal policy. Oh iya, tapi maksudnya itu kan sudah diputuskan oleh MK. Diputuskan oleh MK kan. Kan di judicial review kan, ke MK kan. Udah diputuskan oleh MK. Tapi Ya, yang misalnya masalahnya di mana nih? Ya itu melebihi wewenangnya. Nah gini, sengketa di MK itu ada dua macam. Pertama sengketa norma, jadi pengujian norma undang-undang terhadap undang-undang dasar, seperti faktor usia segala macam. Dan ada juga sengketa adversarial atau interpares. Ya kayak kayak sengketa pilkada, sengketa pilpres, sengketa hasil ya, hasil pilkada, sengketa hasil pilpres. Ini sengketa adversarial, adversaris, berlawanan. Ada pihak-pihak yang berlawanan, gitu. Nah, interpares, interparti, gitu. Nah, ini menjadi penting ketika kita bicara pasangan 01, 03 meminta untuk MK menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Apa jawaban dari Ketua Mahkamah Konstitusi? Kami pertimbangkan, tapi kami harus hati-hati dengan ini karena sengketa sekarang ini adalah masalah sengketa adversarial. Dia bilang ada para pihak yang kalau kami kabulkan merasa diuntungkan, Anda merasa dirugikan. Sementara MK harus netral. Sementara kalau yang kemarin pengajuan norma ke MK itu nggak ada yang dirugikan. Nggak ada. Itu norma hukum, bukan orang ya, norma hukum. Yang kalau nanti berlaku bisa kepada siapa saja. Ya. Gitu. Ini biar clear aja. Iya betul. Mantap juga misalnya interpares sama SHC ini, Bu. Ya, ini cuman Sergio perwakilan DPR nih hakim MK ini kan. Ini cuman Ketua MK aja sebetulnya. Tapi kan kita paham bahwa itu maksudnya seperti itu gitu loh. Apa advertorial apa tadi? Adversarial. Nggak, gini. Saya mudah memahaminya karena saya kita lagi butuh saya advertorial menguasai sebenarnya. bahasa Inggris. Jadi kalau agak sulit memahami karena berarti bahasa Inggrisnya lemah itu. Itu lebih ke bahasa Latinnya ya, adversarial apa petitum apa gitu kan. Adversario apa Adversario 008. Interpares benar Latin. Tapi kalau adversarial itu bahasa Inggris. ya. Menurut saya itu bahasa Inggris. Menurut saya. Ya, jadi sulit bagi MK untuk mengabulkan permohonan itu karena nanti dia dianggap tidak netral. Belum lagi kan MK udah pengacara 02 kan udah mengatakan kalau itu diminta dihadirkan, kami juga akan minta menghadirkan Ibu Mega kan. Kan dijawab, Bu Mega nggak ada kaitannya dengan ini. Itu kan sebetulnya semacam pancingan aja. Bisa aja nanti mereka manggil kepala institusi keamanan tertentu misalnya, atau memanggil anggota DPR misalnya kan gitu kan. Bisa aja dia perluas gitu. Kalau nggak dipanggil nanti MK dibilang tidak adil. Bagaimana MK? Anda menghadirkan atau mengabulkan permohonan 01, 03 menghadirkan Menteri Keuangan, Institusi tapi ya permintaan kami nggak dikabulkan, Anda nggak fair. Nah menurut saya MK pasti akan. Jadi ini balas berbalas iya, saja, ya? ini strategi persidangan kalau menurut saya. Ini strateginya pengacara. Nah balik soal penetapan hasil yang diminta kepada MK itu, karena dia sudah jelas urusannya perselisihan, maka dia sudah membuat format yang baku dalam hal permohonan. Apa yang baku itu yang penting ya. Pertama, angka yang ditetapkan KPU itu berapa, dan angka yang baru ya, yang menurut pihak yang menggugat atau
memohon ini benar itu berapa. Nah, pada titik ini menjadi menarik. Kenapa? 01 ya, tidak mengajukan angka sama sekali dia. Ekspektasi dan hitungan lu Nggak berapa ada. nih? Pokoknya batalin pemilu ulang. Di situ kan sudah gagal sebetulnya secara hukum formal. Iya. Dan karena itulah KPU itu masuknya ke sini, makanya tipis tadi itu. Tidak sesuai dengan format. Nomor 3. Tolak. Iya, KPU kan 01, KPU mengatakan 01. Oh, 01 nih. oh iya 01 ditolak karena nggak sesuai dengan format yang sudah baku. Kalau 03? 03 itu dia main angka tetapi tidak lazim. Saya nggak nyebut aneh ya, tidak lazim. Ini kan kita orang baik semua. Kita kalau ada istilah yang lebih soft kita pakai. Dari tadi udah nggak Lebih lazim, sopan ya. ini Mr. Q udah agak ini. Keras ya. Karena nggak ada yang lebih lunak. Percaya saya ini orang yang selalu berusaha mencari pilihan kata ya, diksi yang paling lembut. Kalau itu masih terasa keras, nggak ada pilihan lagi. Itu Nggak ada udah pilihan. nggak ada opsi ya. Nggak ada, Mau nggak nggak ada mau opsi lagi. Ya kayak kata-kata D-nya Rocky ini ya. Iya, Kata iya. Rocky, gue selalu pakai Iya. D karena Iya. nggak ada yang bisa menghaluskan kata-kata itu Iya. menggambarkan. Iya. Ya, gua kan nggak bilang ini lu ngawur. Gua cuman bilang lu rally Paris Dakar, lu nyampenya di Kairo kan gitu kan. Iya. Lu malah lebih kejam lu. Korea. Nyasar ke Korea. Nah, yang tidak lazimnya ya, tidak lazimnya. Dia main angka ya. Dia menerima angka-angkanya KPU ya, bahwasannya Anies itu 40 juta. Kemudian Ganjar Mahfud 27 juta. Tapi dia bikin 0. Suaranya 02. Nah, ini gugatan brutal. Karena suara 02 itu 96 juta lebih, dia bikin jadi 0. Iya. Brutal ini. Ini bahaya. Kenapa saya brutal dan bahaya? Karena rakyat yang 96 juta bisa marah. Enak aja. Kemarin kami nyoblos, masa nggak dihitung, nggak Iya. dianggap gitu. Kalau di kolom komentarnya podcast saya pernah baca, enak aja saya dari Jawa Timur pulang ke Jawa Tengah naik motor, nyoblos, dibikin 0. Ini cerita real ya, ini cerita real. Nah, menurut saya ini menarik. Karena apa? Satu, Mas Hasto kan bilang, menurut ahli IT-nya dia, Iya. bahwa suara paslon 03 itu berapa? 33,3%. 33%. 33%. Iya. Kenapa angka itu nggak muncul di sini? Itu pertanyaan gue. Kenapa angka itu nggak muncul di sini? Jadi gimana nih Mas Hasto sebetulnya ini hoax dengan angka 33 itu? Karena ini kalau memang nggak hoax muncul dong angkanya di sini kan? Oh, ini inti podcast ini ya. Kesini Iya ya. iya ini. Udah panjang kalau Iya, gitu. iya. Ini nggak Jadi- muncul di sini. Siksa pemilu itu episode yang lalu ini betul ini siksa kubur kali ini. Siksa kubur pemilu. Nggak muncul angkanya di sini. Artinya TPN nggak yakin-yakin amat dengan data Mas Hasto. Atau datanya nggak ada. Ini penting nih ya, nggak apa-apa kita agak hening agak Iya, lama iya, ya. Tidak mungkin data itu tidak ada karena ini sudah dipasangkan Jason script untuk melakukan suaranya Ganjar. Berarti kalau tidak ada di sini berarti Mr. Q ini yang sudah tahu sudah lama memanipulasi dan memprediksi hasil pemilu itu ikut memanipulasi hasil 33% saya. Pada hari ini kalau bicara tim hukumnya 03, tim hukum 03 mengakui loh bahwa suaranya Ganjar Mahfud itu 16,5%, alias 27 juta. 03 tidak membantah angka itu. Mereka cuma mencoret angka 02. Artinya apa? Mereka menerima angka 01 dan 03. Saya garis bawahi lagi, mereka menerima angka 03. Bahwa suara coblosan buat 03 itu 27 juta, alias 16,5%. Jadi ini sebetulnya gugatan ini adalah tim hukum 03 Todung Mulya Lubis dan kawan melawan Hasto. Melawan Hasto. Loh iya bener dong. Iya kan? Tim hukumnya kan mengakui menerima angka 03 itu 16%. Hasto bilang angka dia 33%. Karena tim hukum 03 Profesor Todung Mulya Lubis hanya bilang 02 yang dinolkan. Coba cari pemirsa, dapatkan naskahnya, cari di situ angka 03 menurut tim hukum 33%. Nggak ada, Bos. Yang ada
16,5%. 02 dinolkan. Yang ada 02 dinolkan. Tapi kan 16% tidak sesuai dengan nilai-nilai adab dan keluhuran bangsa Indonesia sesuai Pancasila, di mana cita-cita luhur Bung Karno ingin mewujudkan Indonesia Raya. Sampaikan itu ke Prof Todung. Nanti saya bilang. Yang mulia Duta Besar Mulia Lubis. Sampaikan ke Prof Todung. Nah, yang kedua kan tuntutannya kan kalau ini di 02 dihilangkan, dicoret 0, ya, lalu didiskualifikasi, maka kemudian akan ada coblosan ulang yang hanya diikuti oleh 01 dan 03. Kalau saya jadi hakim MK, ngapain gue coblos ulang? Kalian kan bertiga. 02 nih, saya setuju, saya diskualifikasi. Tapi kan suara Anda, suara 01 dan 03 kan masih ada, dan Anda akui bahwa itu benar. Ya udah, saya langsung tetapkan aja pemenangnya. Pemenang Pilpres 2024, Anies dan Muhaimin. Memang benar ya, 03 sebenarnya tidak akan mendapatkan apa-apa kalaupun sampai diketuk palu seperti itu. Tapi seperti apa keputusan MK nantinya, kita akan selalu menunggunya ya. Mudah-mudahan saja keputusan terbaik untuk bangsa Indonesia. Amin. Sampai di sini Lili Kania temani waktu Anda dan terima kasih banyak.